Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra. Saya di sini akan menjelaskan coding start saya mengenai pengenalan PSP yang didasari oleh apa itu PSP. PSP itu singkatan dari Personal Home Page yang sekarang biasa disebut sebagai PSP Hypertext Processor. Di sini adalah bahasa pemrograman script yang paling umum digunakan untuk pengembangan web. PSP di sini dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi web dan dapat disematkan di dalam kode HTML. Jadi sintaks PSP itu bisa di dalam file HTML. Sebagai bahasa server side, PSP digunakan untuk mengelola data di server web sebelum mengirimkan hasilnya ke perangkat pengguna. Lalu apa itu variabel dan tipe data dari PSP? Langsung saja di sini akan dijelaskan di codingannya. Untuk penulisan PSP ditulis menggunakan tutup kurung, tutup tanda tanya PSP, lalu ditutup ujungnya dengan tanda tanya tutup kurung. Dan apabila ingin menampilkan hasil yang akan ditampilkan di terminal atau di websitenya, maka kita akan menulis di sini echo di awal echo. Itu bisa juga dengan printer, lalu dimasukkan apa yang akan ditampilkan, misalnya hello world. Kita coba di sini, kita masuk ke filenya. Misalnya di sini akan kita jalankan yang file ini hello world. Lalu di sini kita akan di terminal buat dengan PSP, lalu masukin nama filenya. Filenya hello world.php. Kita enter, maka yang kita ketikkan di codingan tadi itu berupa hello world. Lalu langsung saja ke bagian tipe data ya. Di sini ada beberapa tipe data. Yang pertama yaitu tipe data string. Tipe data string di sini cara membuatnya di sini dollar kata itu merupakan variabelnya. Lalu yang di sini ini bagian value-nya. Jadi value yang ada di dalam variabel tersebut yaitu this is no word, dan value tersebut merupakan jenis tipe data string. Jika kita jalankan, kita kembali dulu ke foldernya. Masuk ke foldernya cd tipe data, lalu kita running seperti biasa PSP PSP. Lalu yang kita kerjakan di codingan tadi berupa seperti yang ada di codingan. Pertama itu echo /n, itu membuat tab baru yang kosong. Lalu ada variabel kata yang mengisikan value string this is no word. Lalu kita coba yang berikutnya, itu ada tipe data integer. Integer di sini kita membuat value-nya dengan berbagai angka. Tidak harus menggunakan petik. Kalau misalnya memakai petik itu akan berubah menjadi string. Apabila kita jalankan juga akan menyesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Ekor angka nilainya 20. Lalu bagian float itu ibaratnya nilai-nilai desimal. Di sini kalau membuat desimal, jadi kita membuat komanya itu menggunakan poin atau titik. Misalnya di sini 7,5. Kita coba jalankan juga akan sama, nilai hasilnya di sini 7,5. Lalu di sini ada tipe data array. Data array di sini ada dua cara penulisannya.
Pertama, menggunakan kurung siku, dan yang kedua kita buat di sini fungsi array, lalu dimasukkan value-value-nya yang akan kita masukin ke dalam data. Luar array itu dia akan mencakup beberapa data dalam satu variabel ini. Lalu kita coba panggil login printer di sini berbeda dengan echo yang tadi. Printer di sini dia akan menampilkan dalam format yang lebih mudah dibaca, misalnya seperti ini. Jadi ada tulisan array, lalu ada di sini bagian indeksnya, lalu yang tadi A, B, C itu merupakan value-value-nya. Dan apabila misalnya echo array, $R, coba jalankan. Ada error, tapi kalau ibu menampilkannya kita akan menampilkan sesuai indeksnya yang keberapa. Misalnya indeksnya 1, indeks yang ke-1 tadi yaitu B. Jadi di sini A itu indeks ke-0, yang B itu indeks ke-1, dan C itu indeks kedua. Jadi array itu indeks dimulai dari 0. Lalu lanjut ke data boolean. Boolean itu bernilai true dan false. Apabila nilai di sini diisi true, kalau true itu hasilnya akan 1, nilainya 1. Dan apabila jika false, nilainya akan 0. Jadi 0, jadi tidak akan dibaca. Lalu lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data 0. Tipe data 0 di sini sama kayak tipe data boolean yang bernilai false, yaitu 0, 0, tidak ada apa-apa. Di sini maksudnya yang pertama itu dia akan menjelaskan tipe data variable check itu value-nya hello. Lalu ditimpa lagi tipe data check value variable check tadi dengan value 0. Kita buat dengan tulisan 0. Apabila kita tampilkan, dia akan membaca yang paling terakhir, yaitu 0. Jadi nilai datanya 0. Lalu kita akan lanjut ke data yang kedua, yaitu yang agak kompleks dari data variabel tadi. Untuk variabel invest untuk tipe data array tadi. Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, untuk membuat array itu ada 2 cara, yaitu kayak menggunakan kurung siku, ada juga menggunakan fungsi array lalu dimasukin value-value-nya. Kita coba jalankan. Nah, di situ kita buat print R, maka dia akan menampilkan semua datanya sesuai dengan indeksnya yang keberapa. Apabila kita buat menggunakan itu, gunakan mencari sesuai indeksnya, itu indeks keberapa, hasilnya supra, karena supra tersebut indeksnya ke 0, Jupiter 1, Mio kedua, dan Vario ketiga. Lalu lanjut ke cara pemanggilannya menggunakan looping. Loopingnya itu for, nanti akan dijelaskan di sesi looping. Ini kita jelaskan secara singkat. Di sini ada jumlah, dimana isi jumlah itu dia akan mentotalkan berapa data yang ada di dalam array-nya itu. Jadi datanya ada 4. Jadi akan nge-looping, yang mana i yang pertama itu dari 0. Jadi yang paling terakhir i sampai ke 4.
Jadi yang akan di looping itu dari 0 sampai 3, karena I ini kecil dari 4 berarti 3, jadi 0 sampai 3 berarti 4 kali jadi looping. Kita coba jalankan. Kita akan looping sesuai apa isi datanya. Jadi Supra, Jupiter, Mio, Vario, karena tadi I-nya 0, lalu I kecil dari jumlah, kita masukkan total dari motor. Lalu kita lanjut ke array asosiatif. Ini array asosiatif tersebut, misalnya ada variabel data, yang mana isi array-nya itu aku dan kamu, tapi mereka juga punya nilai. Aku ini punya nilai 24 dan kamu punya nilai 12. Cara pembuatannya seperti ini, ditambah sama dengan dan fungsiku. Lalu coba menampilkan sama, tapi kita yang panggil tadi bisa indeks, bisa juga dengan nama value-nya ini, aku atau kamu. Jadi saat ditampilkan dia akan aku berumur 24, karena aku ini bernilai 24. Apabila kita ganti kamu juga akan sesuai, aku berumur 12. Lalu lanjut ke for each. For each ini sama dengan looping. Di sini for each ini seperti looping sesuai data yang ada di dalam array. Misalnya data ini sebelumnya tadi menggunakannya gini. Sebelumnya tadi kita menggunakan array data. Jadi kita panggil di dalam posisi ini data sebagai subjek, yang mana subjek itu value tadi dan H-nya itu nilainya. Jadi cara pemanggilan dasarnya yaitu kita coba pakai echo, lalu subjeknya tadi, lalu kita coba yang belakangnya kita memanggil value-nya dengan h. Jadi dia akan looping sebanyak berapa kali isi array-nya. Berarti dia akan looping 2 kali. Hasilnya berarti hasilnya ada 2. Aku berumur 24 dan kamu berumur 12. Sesuai dengan value dan nilainya. Lalu lanjut ada array multidimensional, yang mana di dalam array ada array lagi. Misalnya dari variabel message berikut ini ada sebuah array, dan di dalam array-nya ini ada 3 buah array, yang mana array salah satu masing-masing array-nya memiliki value name, grade vector, FPG growth days, dan nilainya sesuai dengan array mereka masing-masing. Jadi cara pemanggilannya yaitu seperti ini. Kita panggil variabelnya, lalu yang dalam kurung siku pertama yaitu array yang ini indeks ke berapa. Jadi array ini indeks ke 0, array yang ini ke 1, yang ini ke 2, berarti kita memanggil array keduanya yang ini. Lalu kita panggil di dalamnya ada lagi array kan. Di dalamnya ada value, name, grade vector, dan FPG growth days. Jadi di sini dia memanggil grade vector, maka nanti yang akan tampil nilai di terminal nanti yaitu very high. Kita coba tampilkan yaitu PHP array-nya jadi very high. Misalnya kita coba ganti di sini 1, lalu di sini 6, berarti dia mengambil dari array
yang ke-1 dan yang 6. Berarti dia ngambil Salvador Dali. Sekian dari tiga data. Lalu lanjut jika saya jelaskan dari operator. Yang pertama itu operator aritmatik. Operator aritmatik itu sebuah operator yang akan membuat fungsi kayak fungsi perjumlahan, pengurangan, kalian pembagian dan modulus. Mana modulus itu sisa bagi dari nilai A dan nilai B. Misalnya kita buat di sini nilai A-nya 1, nilai A-nya 2. Di sini nilai B-nya kita buat 1. Lalu kita coba satu-satu. Kita masuk dulu ke filenya. Kita jalankan filenya PHP. Kalau maaf salah folder. Lalu kita jalankan filenya PHP underscore arithmetica, mana nilainya yaitu 3, karena di sini yang mana hasil ini dia akan menyimpan nilai dari penjumlahan variabel A dan variabel B. Si A-nya 2 dan B-nya 1. Jika kita tampilkan hasilnya menjadi 3. Lalu kita coba yang kurang. Jika sama 2 kurang 1, maka hasilnya 1. Untuk perkalian kita menggunakan PHP menggunakan tanda bintang, yaitu 2 kali 1, maka hasilnya 2. Lalu ada bagian menggunakan garis miring, 2 bagi 1 sama dengan 2. Lalu di sini ada modulus. Modulus menggunakan persen, variabel A persen variabel B, maka nilainya 0 karena 2 dibagi 1 tidak ada sisa, maka hasilnya 0. Lalu lanjut saya jelaskan yang bagian assignment. Assignment di sini ada beberapa cara, yaitu tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, dan titik sama dengan. Titik sama dengan ini sama seperti content dari beberapa string. Nanti saya akan jelaskan di operator string. Di sini ada variabel wallet yang isinya 500, lalu variabel su yang isinya 200. Jika kita buat wallet kurang sama dengan su, itu sama dengan wallet sama dengan dollar wallet kurang su. Jadi bentukannya seperti itu. Jadi ini versi singkatnya assignment. Jadi kita coba hasilkan. Baca nilainya di sini 300 karena 500 kurang 200 yaitu 300. Sama seperti penjumlahan pada aritmatika pada umumnya. Lalu di sini ada yang compare. Compare ini perbandingan. Jadi kalau misalnya perbandingan itu ada kalau siku ke kiri, kalau siku ke kanan, itu kan maksudnya kecil dari atau besar dari. Ini ada kecil sama dengan, besar sama dengan 2 kali. Dengan 2 kali berarti nilainya apakah sama gitu.
Maaf, salah. Nah, nilainya nggak sama, jadi di situ bernilai false, jadi tidak akan tampil dia karena no. Lalu ada sama dengan 3 kali. Sama dengan 3 kali itu dia akan ngecek dari tipe data variabel tersebut apakah sama. Karena di situ sama-sama integer. Jadi value-nya maksudnya. Lalu ada kurang tanda seru sama dengan itu tidak sama, misalnya nilai X tidak sama dengan Y. Karena di situ 10 tidak sama dengan Y, maka sama hmm, tidak sama 2 kali itu akan mengecek tipe datanya apakah tidak sama. Lalu lanjut kita ke operator logik. Operator logik ini ada 4. Yang pertama itu ada AND, ada OR, ada NOT, dan XOR. Kalau N menggunakan persen 2 kali, lalu ada OR garis tegak 2 kali, kalau NOT menggunakan tanda seru, kalau XOR kita menggunakan di sini menggunakan XOR dengan menulis XOR. Yang mana XOR itu kalau misalnya salah satu bernilai true, bernilai benar, maka hasilnya akan true, hasilnya akan 1. Jika keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah, hasilnya akan salah, hasilnya akan 0. Kalau di sini X besar dari Y, X-nya 20, Y-nya 50. Karena X-nya lebih kecil dari Y, nilainya salah. Dan di sini ada 40. Apakah 40 sama dengan 40 bernilai true? Jadi hasilnya di sini akan menjadi true. Hasilnya bernilai 1. Dan misalnya kita buat N. Kalau misalnya X-nya 20 tadi, 20 besar dari Y, dari 50, salah. Dan di sini ada 40 besar dari 40, benar. Karena di sini N itu, kalau misalnya semuanya benar, semuanya true, maka hasilnya akan true. Jika nggak ada yang true, jika salah satu false atau keduanya false, hasilnya akan false. Lalu di sini ada tipe data incredicre. Di sini tipe data incredicre biasa digunakan di dalam perloopingan dengan menggunakan misalnya variabel X tadi bernilai 10. Kita tambahkan dengan plus 2 kali di depannya. Kita coba jalankan. Di 10 karena belum ada perubahan. Tapi jika kita coba lagi dengan membuat echo X tanpa ada tambahan plus, karena sebelumnya sudah menyimpan nilai plus, maka nilai keduanya akan menjadi 11. Lalu ada juga nilai plus-plusnya di belakang. Misalnya nilai A-nya 10, lalu plus variabel A. Maka hasilnya akan langsung 11 tanpa harus diketik 2 kali seperti sebelumnya. Kalau di sini sebelumnya kita buat X plus dulu, lalu selanjutnya kita tampilkan lagi nilai X-nya. Sini secara langsung dia akan menambahkan satu nilai di atasnya. Lalu di sini ada juga menggunakan decrement. Decrement itu pengurangan satu nilai. Dan sama dengan increment tadi,
Kalau misalnya Y plus plus minus-minusnya di depan, maka pertama dia akan menyimpan dulu, lalu yang Y keduanya dia akan menampilkan pengurangan. Yang mana tadi nilainya 10, dia akan mengurangi jadi 9. Sama juga dengan di increment tadi, ada juga jadi tidak mengurangi langsung. Mana B-nya tadi 10, jadi B di sini akan bernilai 9. Lalu lanjut yang operator terakhir, yaitu operator string. Yang mana operator string eh, operator string ini dia akan menggabungkan dari string yang satu dan string yang kedua. Misalnya dari variabel satu, variabel A isinya halo. Lalu di variabel B kita buat dari variabel A kita gabungkan dengan kita gabungkan dengan string lain gitu. Menggabungkannya dengan membuat tanda titik di sini. Sama ibaratnya kayak A tambah B. Tapi di sini kita buat tambahnya itu dengan menggunakan titik. Maka kalau kita jalankan, hasilnya akan gabung. Halo, selamat pagi. Jadi bisa juga menggunakan cara assignment. Cara assignment itu membuatnya di sebelah sama dengannya. Jadi yang mana tadi nilai A pertamanya itu halo pakai spasi, lalu nilai A keduanya kita buat titik sama dengan kita masukin string baru. Dimana maksudnya nilai A sama dengan A ditambah string selamat pagi. Jika kita jalankan sama juga bentuknya jadi halo selamat pagi. Jadi begitu dari operator. Lalu kita lanjut ke kondisional. Di sini kondisional ada dua, yaitu if else dan switch. Masuk ke filenya. Ini ada nilai pertamanya, kita inisialkan nilai pertamanya itu 85. Untuk pembuatan if else itu kita buat if, lalu kondisinya di dalam kurung. Nanti hasil dari kondisinya kita buat dalam kurung kurawal. Nah, di sini kondisi pertama itu nilai yang mana besar dari 70. Kalau nilainya besar dari 70 akan menampilkan tulisan lulus, string lulus. Jika ingin menambahkan kondisi lagi, maka di sini kita buat else if. Tulisannya langsung kita buat kondisinya. Di sini ada kondisi dengan tambahan operator compare tadi. Maaf, operator logic tadi ada ampersand 2 kali dan ada operator logic and. Yang mana misalnya nilai kecil sama 60, lalu dan nilai besar sama 50. Jadi kalau misalnya salah satunya keduanya terpenuhi, maka nilainya akan menjadi remedi. Lalu di sini ada nilai akhir, kondisi akhir. Jika tidak ada dari kondisi dua ini yang terpenuhi, maka dia akan mengambil yang akan mengambil stringnya dari sini tidak lulus. Kita coba jalankan. Sini hasilnya lulus karena nilainya 85, lebih besar dari 70. Jika kita buat nilainya 55 berarti nilainya di bawah 60 dan juga nilainya di atas 50. Maka
Datanya akan menampilkan string remedy. Dan jika misalnya nilainya itu 1, nilai tersebut tidak ada terdapat di dalam kondisi pertama maupun kondisi kedua, maka dia ambil dari tidak lulus. Begitu cara penggunaan if else. Lalu di sini ada cara penggunaan switch case. Mana variabel kelas kita buat isi string 1A. Jadi pembuatan itu menggunakan switch, lalu ada case dan break. Dan untuk else-nya yang seperti di if else tadi kita buat default. Di sini ada switch, kita buat kondisinya, kita ambil dari variabel kelas. Kondisi pertamanya itu tuh kita buat menggunakan case. Nah, kondisi pertamanya misalnya di sini 1A. Maka dia akan menampilkan kelas 1A. Lalu ada kondisi keduanya 1B, menampilkan kelas 1B. Kondisi ketiganya 1C, dia menampilkan kelas 1C. Jika nggak ada kondisi yang terpenuhi, dia akan menampilkan kelas 1. Jadi tiap-tiap case itu akan ditutup menggunakan break. Jadi kita coba jalankan. Kita menampilkan kelas 1A, karena di sini kelasnya 1A. Jika kita membuat di sini kelas 2, maka di sini kelas tidak ada dari beberapa kondisi, maka dia akan menampilkan dari defaultnya, yang mana itu else di dalam fungsi di dalam if else tadi. Yang ini versi case-nya, dia akan menampilkan kelas 1. Jadi sekian dari kondisi kondisional. Lalu yang terakhir ada bagian looping. Yang mana looping itu dia akan mengulang beberapa kali sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini ada yang menggunakan for. Di sini kita inisialkan dulu yang pertama, i-nya itu kita mulai dari 0. Lalu i-nya kecil sama 10, berarti nilai yang akan di looping itu dari 0 sampai 9. Kecil 10 yang kecil sama, jadi 0 sampai 9. Lalu isi loopingnya kita akan menampilkan angka-angka yang dari 0 sampai 9 tadi. Kita coba tampilkan, kita kembali dulu filenya. Yang ditampilkan nilai 0, 1,35,9. Jadi dia menampilkan dari 0 sampai 9. Lalu kita lanjut ke yang versi while. Di sini ada looping menggunakan while, yang mana yang nilai awalnya kita jelaskan di luar loopingnya, yang mana i-nya sama dengan 1. Lalu di dalamnya itu kondisi nilai akhirnya. Jadi i-nya kecil sama dengan 10. Berarti yang akan di looping sebanyak 1 sampai 10, karena di sini kecil sama. Jadi nanti di belakangnya kita tambahkan juga increment. Jadi ada increment i plus plus. Jadi tiap kali dengan looping dia akan menambah 1 sampai kondisi terakhirnya ini terpenuhi. Jadi yang akan di looping dari 1 sampai 10. Lalu lanjut di sini ada cara string menggunakan while-nya. Karena misalnya di sini ada kata isinya halo. Lalu kita yang mana tadi sebelumnya itu i, kita buat di sini count, nilai awalnya itu 0. Lalu di dalam kondisi while-nya ini kita buat nilai kondisi terakhirnya, sampai mana batas yang akan di looping. Misalnya count-nya kecil sama 10.
Jadi kita akan looping kata halo ini dari 0 sampai 10 kali. Berarti totalnya ada 11 kali kita looping kata halonya. Jadi tetap juga kita menggunakan increment tone plus plus. Kita coba jalankan, maka dia akan looping sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 11 kali dia looping kata halo. Lalu di sini ada bagian cara menggunakan do while. Akan mengerjakan terlebih dahulu baru kondisinya di terakhir. Jadi di sini ada I-nya yang awalnya kita akan mendefinisikan I-nya itu 1. Lalu kita kerjakan, kita do echo yang mana isinya itu ada string number titik 2 I. I yang tadi itu 1. Terus di sini ada incrementnya juga I plus plus. Jadi dia akan menambah 1 sampai nanti kondisi terakhirnya yang di dalam while ini sampai kecil sama 10. Jadi dia nanti akan grouping tulisan number titik 21 sampai number titik 210. Dia akan grouping number titik 21 sampai number 10. Dan di sini ada juga yang terakhir yang sudah saya jelaskan sebelumnya di tipe data tadi, tipe data array. Data for each. Mana kita buat variable mustache yang isinya yaitu array. Isi array-nya ya berupa handler, Salvador Dali, dan Fumanchu. Lalu kita looping semua isi data array itu dengan menggunakan for each. Caranya dia akan membuat default, mana di sini dari variabel, lalu di sini inisialnya. Jadi di sini kita ambil dari mustache, kita inisialkan menjadi M. Lalu di dalam looping yang for each, kita buat I love the menggunakan inisialnya. Jadi dia akan looping sebanyak berapa kali isi data dari array tersebut. Jadi I love the handler, I love the Salvador Dali, dan I love the Fumanchu. Jadi sekian yang saya presentasiin hari ini. Maaf jika banyak kesalahan. Apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, jadi saya akan closing presentasi hari ini. Terima kasih yang sudah join. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.